Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Anissa Rahmah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai contoh-contoh transaksi jenis-jenis hutang lancar atau hutang jangka pendek. Langsung saja di poin pertama, yakni hutang dagang. Hutang dagang itu apa sih? Oke, hutang dagang itu adalah hutang yang timbul akibat terjadi transaksi pembelian secara kredit. Langsung saja kita lihat contohnya. Ya, pada tanggal 10 Maret 2016, si PD Cahaya ini membeli peralatan dan perlengkapan di PD Surya sebanyak 170 juta rupiah. Nah, si PD Cahaya ini melakukan pembelian secara kredit, seperti itu ya. Maka dari itu, si PD Surya memberikan syarat pembayaran 3/10 N30. Maksudnya itu apa? Yakni si PD Surya akan memberikan potongan 3% kepada PD Cahaya ketika PD Cahaya itu mampu melunasi hutang-hutangnya 10 hari dari tanggal transaksi terjadi. Seperti itu ya. Jadi ketika masuk ke hari 11, hari 12 dan baru dilunasi oleh PD Cahaya, berarti PD Cahaya tidak mendapatkan potongan 3%. Nah, untuk batas pembayaran utang PD Cahaya ini adalah 30 hari setelah tanggal transaksi terjadi. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja. Yang ditanyakan ini adalah gimana sih pencatatan dari PD Cahaya? Yang A yakni tanggal 10 Maret 2016. Oke, 10 Maret 2016 adalah tanggal di mana si PD Cahaya membeli secara kredit ke PD Surya. Dapat disimpulkan bahwasanya si PD Cahaya ini dapat nih yang namanya utang. Utang dagang itu bertambah di posisi debit atau kredit. Ya, di posisi kredit. Lalu karena ini transaksi pembelian, maka yang ada di debit adalah pembelian. Seperti itu ya. Lalu jangan lupa ditulis nominalnya sejumlah 170 juta rupiah. Langsung saja di poin B. Nah, jika si PD Cahaya ini membayar pada tanggal 25 Maret 2016. Kita lihat nih, syaratnya itu adalah 3/10 N30. Tanggal transaksinya 10 Maret 2016. Pelunasannya 25 Maret 2016. Selang waktunya berapa hari? Ya, 15 hari. Nah, kalau kita lihat syaratnya, ini kan dapat 3% ketika 10 hari. Apakah sudah melewati 10 hari dari tanggal transaksi? Oh ya, sudah. Jadi si PD Cahaya ini dapat potongan harga apa enggak? Dapat diskon apa enggak? Tentu tidak. Lalu jurnalnya gimana nih pada tanggal 25 Maret 2016? Oke, ketika ada pelunasan utang berarti kan kasnya itu kan berkurang kan, berarti uangnya berkurang. Uang berkurang atau kas berkurang ada di posisi debit atau kredit? Ya, di posisi kredit. Oke, selanjutnya ketika pembayaran utang berarti yang tadinya kita dapat utang berarti kita sudah bebas nih dari kewajiban kita membayar utang. Utangnya berkurang, utang berkurang itu ada di posisi mana? Ya, di posisi debit. Utang dagang. Nominalnya tetap sama ya karena tidak mengalami yang namanya potongan pembelian. Seperti itu ya. Oke, langsung di pertanyaan poin C. Jika si PD Cahaya ini melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2016. Oke, 15 Maret 2016 nih syarat pembayarannya biar kalian gak lupa ya. Tadi kan tanggal transaksi 10 Maret 2016. Pelunasannya 15 Maret 2016. Ada selang waktu berapa hari dari tanggal transaksi? Ya, 5 hari. Nah, kita lihat lagi nih syaratnya. Apakah mendapatkan potongan pembelian? Mendapatkan potongan sebanyak 3%. 3% dari jumlah hutangnya kita. 170 juta rupiah. Berapa?
Ya, 5.100.000 rupiah. Seperti itu ya. Maka untuk banyaknya uang kas yang PD Cahaya keluarkan, kita hitung dulu nih sebelum kita masuk ke jurnal. 170 juta rupiah dikurangi dengan si potongan harga ini, potongan pembelian ini 5.100.000 rupiah. Jadinya berapa? Sejumlah 164.900.000 rupiah. Seperti itu ya. Mari kita bikin jurnal. Bentar, jangan di sini. Terlalu berdekatan. 15 Maret 2016. Oke, 15 Maret 2016 si PD Cahaya melunasi hutang. Hutangnya berkurang, berarti hutang berkurang ada di posisi debit. Nah, selanjutnya ketika pembayaran berarti kan uang si PD Cahaya juga berkurang, berarti kasnya berkurang, ada di posisi kredit. Jangan lupa nih, karena kita dapat potongan itu ada di posisi kredit. Potongan pembelian ya. Kredit. Untuk hutangnya itu tetap nih nominalnya sejumlah berapa walaupun ada potongan. Nah, soalnya nanti kita akan tulis di sini 164.900 rupiah, di sini 5.100.000 rupiah. Oke, lanjut di poin kedua, yakni hutang pajak. Oke, untuk hutang pajak itu sendiri di sini ada 3 macam nih, yakni pajak pertambahan nilai atau PPN, yang kedua pajak penghasilan, yang ketiga adalah pajak penghasilan pasal 2. Untuk pajak pertambahan nilai PPN itu diibaratkan nih ketika kalian masuk ke supermarket, ya Alfamart lah ya, minimarket atau Indomart. Nah, disarankan biasanya kita itu untuk harganya ada kena pajak ya kan. Semisal kalian di pasar shampoo itu harganya hanya 7.000 rupiah. Tapi karena sudah masuk ke Indomart, Alfamart atau supermarket harganya jadi 10.000 rupiah. Nah, perbedaan harga ini itu karena ada pajak pertambahan nilainya atau PPN-nya, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya, contoh pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, si PT Lili ini menjual barang pada tanggal 25 November 2015 seharga 20 juta rupiah. 20 juta rupiah ini belum termasuk PPN. Karena di sini ada PPN nih sebesar 10%. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk jumlah yang harus dibayar oleh pembeli itu adalah 22 juta rupiah. Karena si pembeli ini membayar termasuk dengan PPN-nya. Nah, jadi untuk penjurnalan yang dilakukan oleh PT Lili itu seperti apa sih? Jadi gini. Tanggal 26 November 2015, si PT Lili karena melakukan penjualan otomatis mendapatkan uang, ya kan? Uang masuk. Uang masuk itu kas. Kas berada di mana? Ya, berada di debit. Seperti itu ya. Oke, untuk penjualannya itu berapa sih? Nah, 20 juta rupiah. Ini harga awalnya kan, tanpa PPN. Seperti itu. Nah, kita lihat nih, ada selisih 22 juta dikurangi 20 juta. Ada berapa? Ada 2 juta rupiah. 2 juta rupiah ini namanya apa? 2 juta rupiah ini namanya utang PPN. Loh, kok utang, Bu? Jadi seperti ini. Jadi perusahaan atau PT Lili ini membebankan si PPN ini kan kepada pembeli kan, yang mana nanti PPN ini akan dibayarkan ke kantor pajak seperti itu. Jadi si PT Lili ini punya hutang untuk menyetorkan ke kantor pajak seperti itu. Jadi di sini ada penjualan di kredit dan utang PPN di kredit. Kasnya yang masuk adalah 22 juta rupiah dan penjualannya itu kita lihat di harga awalnya dan utang PPN-nya 2 juta rupiah. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau di soal ini kan kita sudah kelihatan nih tinggal ngurangin 22 juta rupiah dikurangi 20 juta rupiah terus baru ketemu nih 2 juta yakni utang PPN. Nah, kalau semisal tidak diberikan
atau tidak diketahui jumlah pajaknya, untuk cara perhitungannya adalah 100 dibagi 110 dikali 22 juta rupiah. Nanti akan ketemu, kalau pengen ribetnya sih sebenarnya ini 2 juta rupiah. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah pajak penghasilan. Nah, ini ada UD Wawa nih. UD Wawa ini pada tanggal 1 September membayar gaji ke karyawan, gaji mingguan sebanyak Rp500.000, di mana gaji tersebut itu dipotong sebanyak Rp25.000 untuk pajak penghasilan. Gimana nih untuk jurnal si UD Wawa? Kita tulis dulu 1 September 2017. Berarti si UD Wawa ini melakukan pembayaran kepada karyawan, ya kan? Berarti beban gajinya akan berkurang, beban gaji di debit, seperti itu kan. Lalu yang keluar itu apa? Ya pasti uang dong. Kas berkurang, ada di posisi kredit. Lalu jangan lupa nih bahwasanya ada potongan sebanyak Rp25.000 untuk pajak penghasilan. Ini namanya apa? Ya, utang PPh yang dipotong. Seperti penjelasan utang PPN tadi, bahwasanya si UD Wawa ini harus menyetorkan si pajak penghasilan ke kantor pajak, jadi dinamakan utang. Seperti itu ya. Jadi kita tulis utang PPh yang dipotong. Sorry, di sini soalnya nggak muat ya, tapi kalau di buku dapur masing-masing harus ditulis dengan rapi seperti itu. Oke, Rp500.000. Di sini Rp475.000 dan utang PPh-nya Rp25.000. Seperti itu. Selanjutnya, poin ketiga, yakni utang dividen. Apa sih dividen itu? Dividen itu adalah laba yang diberikan perusahaan karena kita menanamkan saham. Di perusahaan tersebut. Seperti itu ya. Nanti biasanya dividen ini akan dibahas pada RUPS. RUPS itu apa? Rapat Umum Pemegang Saham. Di mana nanti pada utang dividen ini ada 3 waktu untuk pencatatan akuntansinya, yakni pada saat pengumuman si dividennya ini ada berapa, seperti itu. Oke, yang kedua itu tanggal pencatatan saham-saham, ya kan? Oke, lalu yang ketiga itu adalah pembagian dividennya itu sendiri. Langsung saja ke contoh transaksinya. Pada tanggal 31 Desember 2018, RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham ini, si perusahaan mengumumkan bahwa si dividennya itu ada Rp50 juta. Nah, untuk pencatatan saham itu dilakukan tanggal 10 Januari 2019. Nah, lalu tadi kan sudah diumumkan pada tanggal 31 Desember ini. Lalu pembagiannya itu baru dilaksanakan tanggal 1 Februari 2019, seperti itu. Nah, tadi kan ada 3 waktu nih. Yang pertama adalah pengumuman. Pengumuman apa? Pengumuman besarnya dividen, ya kan? Yakni kita tulis Desember 2016, 31 Desember 2016. Jurnalnya seperti apa? Berarti kan si perusahaan itu mempunyai utang dividen kepada para pemegang saham, ya kan? Sebesar Rp50 juta. Nah, pembagiannya itu kan nanti tanggal 1 Februari. Jadi utang si perusahaan ini bertambah. Utang bertambah itu ada di posisi ya kredit, utang dividen.
Nah, untuk debitnya ini adalah laba ditahan. Ya kan? Nggak mungkin kas, soalnya kas itu akan keluar nanti tanggal 1 Februari. Jumlah berapa? 50 juta rupiah. Ya. Oke, selanjutnya itu adalah pada saat terjadi pencatatan saham. Seperti itu ya. Tanggal 10 Januari 2017. Duh, kok sorry ini 2018 ya, guys. 2019. Oke, pada tanggal 10 Januari 2019 ini perusahaan tidak melakukan pencatatan. Seperti itu ya, karena hanya dilakukan pencatatan saham yang ada. Untuk masalah saham, kalau pengen lebih tahu lagi nanti akan dibahas ya di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk yang ketiga adalah pembagian dividen. Pembagian dividen oleh perusahaan pada pemegang saham. Kalian sudah terbiasa kan dengan tulisannya ibu yang seperti ini? Oke, terima kasih. Jadi tanggal berapa? 1 Februari 2019. Oke. Pembagian dividen ini berarti kan perusahaan itu membagikan uang kepada si pemegang saham, ya kan? Tadi kan pada tanggal 31 Desember si perusahaan punya utang nih, utangnya bertambah karena sudah dibagikan, berarti otomatis si utang perusahaan itu berkurang. Utang dividennya berkurang, berarti ada di posisi debit. Oke, selanjutnya yang dibagikan apa? Yang dibagikan uang, berarti uang perusahaan berkurang. Sejumlah berapa? Sejumlah 50 juta rupiah. Oke, jadi untuk pembahasan contoh-contoh transaksi jenis-jenis utang lancar kita 3 dulu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai utang wesel yang berbunga dan utang wesel yang tidak berbunga, dan utang penghasilan dan lain sebagainya. Terima kasih. Jika ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.